Gimana Pak Gubernur? Datang yang terhormat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Wilujeng Sumping di Tatar Pasundan, bahwasannya pada malam hari ini ada dua momen penting yang akan kita laksanakan. Yang pertama adalah launching implementasi layanan elektronik di 11 kantor pertanahan kabupaten se-Jawa Barat. Dan insya Allah Pak Menteri, pada kesempatan berikutnya dipastikan bahwa seluruh kabupaten kota di Jawa Barat akan melaksanakan layanan elektronik Pak Menteri. Ini sebagai tantangan, menjawab tantangan zaman yang memang menuntut kami untuk melakukan itu. Mohon perkenan Bapak untuk menyerahkan secara simbolik kepada perwakilan penerima, dan tentu saja mohon perkenan Bapak untuk memberikan arahan kepada kami selanjutnya. Salam sejahtera bagi kita semua, Sampurasun. Yang saya hormati Menteri ATR, Kepala BPN Republik Indonesia, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kami sampaikan selamat datang kepada Bapak Menteri di gedung sate ini Pak, walaupun malam-malam ramai juga mungkin karena menunggu Bapak hadir ini sepertinya karena pertama kali Pak Menteri ATR hadir. Kami sangat menyambut baik inisiatif dari Kementerian ATR BPN ini dengan adanya sertifikat elektronik. Kami yakin bahwa proses pelayanan publik di bidang pertanahan akan semakin transparan, efisien dan terpercaya, dan juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Dan saya yakin langkah ini akan membawa dampak positif bagi kita semua, khususnya kami di Jawa Barat. Dan juga terima kasih Pak karena gedung sate sudah bersertifikat elektronik Pak. Dan tentunya kami di pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mendukung dan bersinergi dengan Kementerian ATR dalam melaksanakan dan mensukseskan program ini. Nonton tim Lavani di akhir pekan. Cakep. Pulangnya jajan bakso urat. Cakep. Sertifikat elektronik akan diserahkan. Cakep. Semoga membawa kemajuan untuk Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih karena malam hari ini Pak Gubernur berkenan untuk membuka gedung sate yang penuh dengan wibawa dan kemuliaan ini untuk acara yang juga baik, bukan hanya untuk Kementerian ATR BPN tetapi juga buat masyarakat Jawa Barat. Tadi yang juga sudah menyampaikan sambutan sekaligus sebagai tuan rumah acara ini, yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat. Terima kasih kepada Bapak Junior Hikmat Kinanjar beserta seluruh jajaran. Para pejabat pimpinan tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR BPN yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, serta Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah selalu senang setiap kembali ke kota Bandung, Jawa Barat. Bagi saya ini kota yang selalu penuh dengan kenangan. Saya lahir di Dayakolot. Mengapa? Karena dulu Pak SBY juga berdinas awal-awal sebagai perwira juga di jajaran Siliwangi di Kostrad di Jawa Barat. Dan kemudian saya pernah SMP di sini. Ternyata SMP-nya sama dengan Pak Gubernur di SMP Negeri 5. Ya, jadi 2 tahun dulu di sini. Setelah itu baru pindah ke Jakarta. Tapi setelah lulus pendidikan militer, setelah selesai dari akademi militer itu banyak sekali yang diselenggarakan di kota Bandung. Ya tentu pusat kesenjataan infanteri, Pusnif, pusat pendidikan infanteri di sini. Dan banyak lagi yang lain termasuk kita dulu tinggalnya di Seskoat. Waktu itu Bapak menjadi dosen. Jadi Bandung itu tidak asing buat kami. Saya ketemu jodoh juga di Bandung.
Karena Anissa itu waktu itu, ini jadi cerita nih jadinya nih. Kuliah di Unpad sambil menjadi penyiar radio OS. Nah, ketemulah saya waktu itu lagi dasar kecabangan infanteri, ketemu baru setelah itu beberapa tahun kemudian menikah. Jadi setiap kali ke Bandung selalu menyenangkan bagi kami dan tentunya selalu disambut dengan keramah tamahan warganya, kulinernya. Tadi kita makan di Yamin Linggarjati. Jadi selalu juga menikmati kuliner di sana sini begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya kali ini datang tentunya selain tadi bisa door to door menyapa masyarakat, menyerahkan sertifikat. Mengapa ini penting? Karena kita tahu bahwa kepemilikan aset terhadap tanah yang didambakan oleh masyarakat kita dimanapun berada, ini memang fundamental. Ini bukan hanya isu di Indonesia, di berbagai belahan dunia. Perlu diketahui tahun 2024 ini digelar pemilihan umum terbesar di dunia. Di mana-mana ada pemilihan umum, berbagai negara. Dan salah satu isu yang utama adalah land ownership, kepemilikan terhadap tanah yang dianggap fundamental bagi setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Banyak juga kemiskinan struktur itu disebabkan oleh turun-temurun tidak memiliki aset tanah. Sehingga penting jika kita menggerakkan program sertifikasi. Dan ini tentunya menjadi titik berat dari kebijakan reforma agraria yang dicanangkan dan dikawal penuh oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dan saya juga kini berupaya untuk mencapai target-target hingga akhir tahun. Dan terima kasih juga kepada teman-teman Komisi 2 DPR RI yang juga selalu memberikan supportnya. Mengapa sertifikasi elektronik ini penting? Bukan hanya sekedar mengikuti tren zaman, bukan hanya sekedar ikut-ikutan melakukan transformasi digital, tetapi memang benar dengan melakukan alih media dari yang serba konvensional, serba konservatif, menjadi serba digital, serba elektronik. Banyak keuntungannya, lebih aman. Kalau sudah memiliki sertifikat elektronik, artinya sudah masuk ke dalam database. Tidak perlu khawatir, tadi kata Pak Gubernur, rusak, hancur, hilang karena keteledoran sendiri atau karena bencana alam, bisa kebakaran, banjir, dan lain sebagainya. Atau juga tidak semudah itu diduplikasi, digandakan, dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab termasuk para mafia tanah. Karena sudah ada dalam database yang sekali lagi bisa dicek kapan saja keabsahannya. Oleh karena itu saya berupaya untuk bisa menggencarkan program implementasi kantor-kantor pertanahan untuk bisa melayani masyarakat secara digital, termasuk khususnya sertifikat elektronik. Malam hari ini di Gedung Sate, Provinsi Jawa Barat, kita meluncurkan implementasi 11 kantor pertanahan yang sudah bisa memberikan layanan elektronik. Tepuk tangan untuk 11 kabupaten kota yang sudah bisa menyelenggarakan layanan elektronik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita sukseskan. Pak Kanwil, tolong kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan segera dalam waktu dekat Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang lengkap semua, seluruh kabupaten kotanya bisa melayani secara elektronik. Bapak Ibu sekalian, semangat transformasi digital ini diintegrasikan dalam sebuah portal INA Digital. Beberapa saat yang lalu di Istana, Bapak Presiden Joko Widodo meluncurkan sebuah portal digital nasional, namanya INA Digital, dalam sebuah forum yaitu SPBE Summit tahun 2024. Beliau menekankan bahwa birokrasi itu harus hadir dengan
profesional, harus terus melayani, bukan mempersulit atau memperlambat. Tolak ukurnya tentu kepuasan publik. Oleh karena itu kami juga terbuka jika ada masukan bahkan kritik yang membangun agar layanan Kementerian ATR BPN juga semakin baik dan tepat sasaran. Kita juga berharap bahwa hingga akhir tahun ini ada 120 juta bidang tanah yang sudah terdaftar dan secara paralel juga kita kejar untuk sertifikasinya. Mengapa ini penting? Sekali lagi karena dengan pendaftaran tanah sistematis dan lengkap, program PTSL ini terjadi lompatan yang signifikan. Dari tahun 2017 pertama kali dicanangkan 46 juta bidang tanah ketika itu. Tetapi per tahun ini alhamdulillah sudah tercapai lebih dari 113 juta bidang tanah. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kami selesaikan dengan baik tahun ini dan tahun depan tuntas semuanya. Dan yang paling penting adalah bukan hanya sekedar menghadirkan legalisasi aset, tapi juga reforma agraria ini juga menata akses ekonomi terhadap masyarakat. Di sana sini kita berupaya untuk melakukan redistribusi tanah, dan tanah tersebut juga harus produktif untuk bisa menghadirkan nilai ekonomi yang lebih baik lagi. Economic value added dari 2017 hingga 2024 selama dijalankannya program PTSL ini sudah mencapai lebih dari 6.519 triliun rupiah. Bagi negara ini sangat berarti, baik berupa PPH, BPHTB, PNBP maupun hak tanggungan. Dan khusus di Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2023 saja economic value added-nya mencapai 164,9 triliun rupiah. Ini juga sesuatu yang luar biasa. Itu semua Bapak Ibu sekalian, akhirnya pemerintah Indonesia diminta untuk menceritakan kisah suksesnya. Saya, Pak Suyus, dan delegasi Kementerian ATR BPN diundang secara khusus oleh Bank Dunia 3 minggu yang lalu kurang lebih dalam sebuah forum World Bank Land Conference. Kita diminta untuk menceritakan kisah sukses betapa masif dan cepatnya program PTSL tersebut sehingga bisa dijadikan benchmark, contoh bagi negara-negara lainnya. Ini adalah upaya yang tidak mudah dan kerja keras semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon sekali lagi, marilah kita lanjutkan sinergi dan kolaborasi ini. Mudah-mudahan ke depan pengelolaan agraria dan tata ruang kita semakin baik dan produktif. Investasi mengalir, kepastian hukum hak atas tanah baik bagi warga, korporasi maupun pemerintah juga akan semakin jelas.